Tujuan yang pertama adalah memahami metode pembelajaran matematika SD. Yang kedua, memahami strategi pembelajaran matematika SD. Dan yang ketiga, mengetahui penerapan metode dan strategi dalam pembelajaran matematika. Metode pembelajaran matematika SD. Metode pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar mudah dipahami siswa. Metode ini disesuaikan dengan karakteristik siswa yang masih berpikir konkret, sehingga sering menggunakan contoh nyata atau alat peraga. Tujuannya agar siswa tidak hanya bisa menghitung, tetapi juga memahami konsep matematika dengan baik serta aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, strategi pembelajaran matematika SD. Strategi pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah rencana atau pendekatan yang disusun guru untuk mengatur proses pembelajaran matematika agar siswa dapat memahami konsep dengan baik. Strategi ini mencakup pemilihan metode, media, dan langkah pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa SD yang masih berpikir konkret serta materi yang diajarkan. Selanjutnya, perbedaan metode dan strategi pembelajaran. 1. Strategi pembelajaran adalah rencana menyeluruh. Yang kedua, metode pembelajaran adalah cara pelaksanaan. 3. Strategi bersifat umum atau perencanaan, sedangkan metode bersifat khusus atau pelaksanaan. Yang keempat, keduanya saling berkaitan dan harus digunakan secara tepat agar pembelajaran matematika lebih efektif dan mudah dipahami siswa. Metode pembelajaran matematika SD yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran dengan penjelasan lisan dari guru kepada siswa. Ciri-cirinya yang pertama adalah guru lebih aktif menjelaskan, yang kedua siswa mendengarkan dan mencatat, yang ketiga materi disampaikan secara runtut. Kelebihannya yang pertama adalah mudah digunakan, yang kedua hemat waktu, yang ketiga materi cepat disampaikan. Kekurangannya yang pertama adalah siswa mudah bosan, yang kedua siswa kurang aktif. Contohnya yaitu guru menjelaskan cara menjumlahkan pecahan di depan kelas menggunakan papan tulis. Contohnya 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Guru menerangkan bahwa karena penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. Yang kedua, ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran melalui pertanyaan dan jawaban antar guru dan siswa. Ciri-cirinya, yang pertama ada proses bertanya dan menjawab. Yang kedua, guru dan siswa sama-sama aktif. Yang ketiga, siswa dilatih berpikir dan berbicara. Kelebihannya, yang pertama siswa lebih aktif. Yang kedua, melatih keberanian berbicara. Yang ketiga, mengetahui pemahaman siswa. Kekurangannya, yang pertama membutuhkan waktu lebih lama. Yang kedua, tidak semua siswa berani menjawab. Contoh matematika SD, jika guru bertanya, jika ada 3 kotak dan setiap kotak berisi 2 pensil, maka berapa jumlah seluruh pensil? Siswa menjawab 6 pensil. Kemudian guru menjelaskan bahwa 3 kali 2 sama dengan 6. Artinya ada 3 kelompok yang masing-masing berisi 2 pensil sehingga jumlahnya 6 pensil. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran di mana guru menunjukkan atau memperagakan secara langsung suatu proses atau cara. Ciri-ciri metode ini yaitu menggunakan alat peraga atau benda nyata, kemudian guru memperlihatkan langkah-langkah secara langsung. Siswa mengamati dengan seksama dan biasanya setelah itu siswa diberi kesempatan untuk mencoba sendiri. Kelebihan dari metode demonstrasi yaitu pembelajaran menjadi lebih jelas dan konkret. Hal ini membuat siswa lebih cepat paham dan suasana belajar juga menjadi lebih menarik. Metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan alat dan persiapan yang cukup. Tidak semua materi bisa didemonstrasikan dan biasanya memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan metode lainnya. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok
kelompok untuk membahas dan menyelesaikan suatu masalah bersama. Jadi, siswa tidak belajar sendiri, tapi saling membantu dan bertukar ide. Ciri-ciri metode diskusi yaitu yang pertama, dilakukan dalam kelompok. Siswa saling bertukar pendapat. Yang kedua, ada kerjasama antar siswa. Dan yang terakhir yaitu guru berperan sebagai pembimbing atau pengarah. Kelebihan dari metode ini adalah dapat melatih kerjasama dan komunikasi antar siswa. Selain itu, siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dan pemahaman mereka juga bisa meningkat karena saling berdiskusi. Dan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Tidak semua siswa aktif dalam diskusi dan kadang bisa terjadi perbedaan pendapat antar siswa. Terakhir yaitu metode drill. Metode drill adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara latihan soal secara berulang-ulang, sehingga siswa menjadi lebih terampil, cepat, dan tepat dalam mengerjakan soal. Ciri-ciri metode drill yaitu latihan dilakukan berulang-ulang, fokus pada keterampilan dan ketepatan, menggunakan soal-soal yang sejenis, serta ada pengulangan sampai siswa benar-benar paham. Kelebihan dari metode ini adalah dapat meningkatkan keterampilan siswa, melatih kecepatan dan ketepatan dalam mengerjakan soal, serta memperkuat ingatan terhadap materi. Kekurangannya yaitu bisa membuat siswa cepat bosan, dan jika terlalu sering digunakan bisa terasa monoton atau membosankan. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran aktif. Strategi ini berpusat pada siswa, yaitu mendorong keterlibatan intelektual melalui analisis dan juga kolaborasi. Jadi, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif saja dari guru, tapi terlibat langsung di dalam pembelajaran. Untuk strategi yang kedua, yaitu strategi pembelajaran menyenangkan. Strategi ini menciptakan kondisi pembelajaran yang rileks, bebas dari rasa tekanan, bermotivasi tinggi, dan penyerapan materi yang lebih optimal. Untuk strategi pembelajaran yang ketiga, yaitu strategi diferensiasi. Strategi ini menyesuaikan proses dalam pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan siswa dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya yaitu contoh dari strategi pembelajaran. Strategi yang pertama yaitu strategi aktif. Contohnya, kerja kelompok atau diskusi proyek. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil berisi 4 atau 5 orang untuk menyelesaikan sebuah proyek atau memecahkan sebuah masalah. Untuk strategi yang kedua yaitu strategi menyenangkan. Contoh strateginya yaitu game matematika atau gamifikasi. Nah, misalnya guru menggunakan papan permainan ular tangga matematika tentunya, di mana siswa harus menjawab soal perkalian sebelum melangkah lebih maju. Untuk strategi yang ketiga yaitu strategi diferensiasi. Contoh strategi tersebut yaitu soal berjenjang. Nah, soal berjenjang dengan tingkat kesulitan berbeda. Siswa tingkat dasar mengerjakan soal pemahaman, tingkat menengah mengerjakan soal pengaplikasian, dan tingkat mahir mengerjakan soal analisis atau studi kasus. Penerapan metode dan strategi dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika, guru perlu menggabungkan metode dan strategi agar siswa lebih mudah memahami materi. Nah, contoh pada materi pecahan. Guru menggunakan metode demonstrasi dengan menunjukkan kue atau kertas lipat. Kue dibagi 2 bagian dengan artian setengah. Nah, kalau kue dibagi 4 bagian dengan artian 1/4. Nah, dengan cara ini, siswa dapat memahami konsep pecahan secara nyata dan lebih mudah. Selanjutnya, guru dapat menggabungkan metode dengan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya yaitu demonstrasi, dan strategi yaitu game dan berjudul bagi kue pecahan. Nah, pelaksanaannya bisa siswa dibagi kelompok. Selanjutnya guru memberi gambar kue. Selanjutnya siswa membagi sesuai pecahan yang diminta. Dan melalui kegiatan ini, siswa belajar sambil bermain sehingga suasana kelas menjadi lebih menarik. Hasilnya siswa lebih aktif
aktif, semangat belajar meningkat, dan materi lebih mudah dipahami. Jadi kesimpulannya adalah metode dan strategi pembelajaran memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika SD. Metode digunakan sebagai cara menyampaikan materi, sedangkan strategi digunakan untuk mengatur proses belajar agar lebih efektif dan menarik. Penggunaan metode dan strategi yang tepat dapat membantu siswa lebih aktif, mudah memahami materi, serta meningkatkan minat belajar matematika. I just had to let you know you're